Pace bene, masih di mea culpa. Hari ini kita mau berbicara tentang transubstansiasi. Saya hampir bisa pastikan, dan saya akan buat judul transubstansiasi. Saya hampir bisa pastikan dengan judul transubstansiasi, dengan perbincangan seperti ini, penontonnya tidak akan banyak. Tak apa, kita sedang tidak mencari banyak penonton, tapi sedang berbicara dengan orang-orang yang peduli dengan Ekaristi dan Tritunggal. Ada pemikiran saya begini, orang yang percaya pada Tritunggal seyogianya percaya pada realis presensia dalam Ekaristi. Apa artinya realis presensia? Kehadiran yang nyata Kristus dalam rupa roti anggur dalam perayaan Ekaristi. Orang yang bisa menerima Tritunggal seyogianya menerima tubuh Kristus. Perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik benar-benar tentang tubuh dan darah Kristus sendiri. Nah, untuk berbicara tentang itu, untuk memiliki panorama tentang itu supaya bisa mendekati kecil-kecilan sedikit-sedikit, kita perlu mengenal satu kata ini, transubstansiasi. Sebelumnya, sudah lama saya tidak bilang ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, untuk like, share juga bisa. Apa ruang utama ketika kita berbicara transubstansiasi? Kita berbicara di ruang sakramen Ekaristi. Bagi orang Katolik, ketika imam merayakan perayaan Ekaristi, mendoakan dua syukur agung sebagai formanya, sebagai rumusan, sebagai mantranya, dan di hadapannya ada roti dan anggur sebagai materia. Ketika imam melakukan perayaan Ekaristi dengan cara demikian, terjadilah transubstansiasi. Roti menjadi tubuh, anggur menjadi darah. Tampilannya tetap sama, muatannya berbeda. Substansinya berubah. Perubahan, pergeseran substansi. Yang tampak tetap sama, tetapi pandangan kita berubah, berbeda. Karena kita lihat dengan kacamata iman kita. Inilah tubuhku, inilah darahku, diucapkan oleh Yesus, diulang kembali sebagai anamnesis, satu ingatan akan apa yang Kristus sendiri lakukan. Sehingga para murid memakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Sebab tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Dan itu kita lakukan, kita ulang dalam perayaan Ekaristi. Maka kalau kita mendengarkan transubstansiasi, simpelnya perubahan, perpindahan, substansi, nilai terdalam yang ada di bawah, yang tersembunyi di balik dari benda itu. Apa yang dimaksud? Misal ada kayu dengan 4 penopangnya, 4 batang kayu lain penopangnya, kemudian kita sebut meja. Oke? Meja adalah gambaran yang kita letakkan ke benda itu. Tidak ada yang ada adalah sebilah papan, 2-3 bilah papan disatukan. Penopangnya dibuat ada kayu yang lain, dan sebenarnya itu kayu. Tetapi dalam konsep, dalam keyakinan, dalam kebiasaan, kita menyebut itu meja. Ada sekeping makanan kecil tipis dari gandum. Kita sebut itu roti. Konsepnya yang kita bangun, bahwa itu roti. Kemudian, maka kami mohon yang Bapa, sudilah Engkau mencurahkan Roh-Mu agar ini menjadi tubuh dan darah putramu sendiri,
Tuhan kami Yesus Kristus, kata pastor dalam perayaan Ekaristi. Pencurahan Roh Kudus, epiklesis. Maka dalam proses doa syukur agung itu, pada malam ia dikhianati, diangkatlah roti. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah ini. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dikatakan begitu. Maka itu tubuh Kristus. Masih tampil dengan cara yang sama. Bulatan, tipis, makanan. Tetapi tidak kita sebut lagi sebagai roti gandum. Tetapi tubuh Kristus. Konsepnya sudah kita ubah. Karena kita percaya Allah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itu Tritunggal Allah Putra kita mengerti. Maka sekali lagi, orang yang mengerti Tritunggal, seyogianya tidak kesulitan menerima Ekaristi. Saya pikir konten ini akan direproduksi lagi dengan penjudulan dengan konsep yang lebih sopan, lebih baik, lebih teratur, tidak begini gaya penampilannya. Tapi saya pikir ini pun cara pengkomunikasian yang mudah-mudahan bisa diterima. Maka mengapa harus diulang? Karena ini amat penting. Bagaimana, benarkah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus? Benar. Sejauh itu kita lihat juga dari kacamata iman. Oke? Sama seperti tadi saya sudah katakan sendok. Kita katakan sendok. Kebetulan ada satu di sini. Kita menyebut ini sendok karena konsep yang sudah dibangun. Ini besi loh, atau apa namanya, stainless, steel, baja. Tetapi karena ada bentuk yang melekat padanya dan ada dalam pikiran kita gambaran tentang benda ini, maka kita sebut sendok. Saya coba cari logam lain. Katakanlah ini dari benda yang mirip. Ini kita sebut kunci. Padahal sama materia apanya. Tapi ada konsep yang kita bangun. Karena bentuk oke, karena fungsi, karena peran, karena kesepakatan. Lalu ada kepingan roti kecil. Kita sebut itu roti. Tapi dalam perayaan Ekaristi, konsep kita dibangun. Ini tubuh dan darah Kristus. Substansinya bertrans. Sehingga kita sebut transubstansiasi. Ya, ada proses di sana. Perubahan substansinya. Mudah-mudahan ada pengertian katanya di sini. Oke, sepertinya ada. Transubstansiasi, perubahan substansi. Perubahan karena kata-kata konsekrasi. Substansi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Meskipun rupanya tetap roti dan anggur. Istilah ini sudah muncul sejak tahun 1200-an. Istilahnya muncul. Pemahamannya sudah dari dulu, dari Yesus sendiri. Seorang teolog, Ulrich Zwingli, dalam reformasi menerima pandangan mengenai Ekaristi yang melulu simbolis saja. Nah ini, Zwingli ini menolak transubstansiasi. Menolak terjadinya perubahan apapun. Ini pribadi yang menolak ini. Ada juga tokoh lain yang menolak, yang diungkapkan oleh Berengar dari Tours, dari Prancis. Ada Martin Luther juga yang menolak. Namun Konsili Trente menegaskan lagi ada perubahan esensi. Gereja Ortodoks Yunani menggunakan terminologi metabole, perubahan, metuosis, perubahan esensi. Oke, ini rooted di bahasa Greek Yunani. Katolik cenderung meski tidak menutup kemungkinan dari bahasa lain, tetapi memakai terminologi Latin. Transubstansi ini dari bahasa Latin, stare, sub, 。
Nah, benar-benar terjadi perubahan itu. Barangkali saya akan menarik juga dengan contoh ini tadi. Sekali lagi analogi ada cacat di sana sini, tetapi ini membantu kita untuk mengerti tentang roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Pace bene. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.